Diduga karena hubungan tidak direstui orang tua, seorang pria membawa lari seorang anak usia 14 tahun warga Cengkareng, Jakarta Barat. Saat pergi, remaja tersebut meninggalkan bayi hasil hubungan dengan pelaku yang kini dirawat salah seorang kerabat korban. Mama khawatir sama lu, Cece. Mama tiap malam mikirin nanti nggak bisa makan ya, Cece. Kasihan mama dan papa, Cece. Ingat mama dan papa yang besarin lu. Isak tangis orang tua ini meminta anaknya yang masih berusia 14 tahun kembali ke rumah setelah hilang sejak 29 Juli lalu. Diduga anaknya dibawa pria bernama Wawan, 41 tahun, yang memiliki hubungan dengan putrinya. Bahkan remaja 14 tahun itu telah melahirkan bayi dari Wawan. Orang tua remaja melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi telah menyelidiki dan menemukan sepeda motor milik Wawan yang telah dijual. Polisi menduga remaja 14 tahun dibawa keluar kota. Belum bisa saya sampaikan, namun informasi kira-kira dia berada di luar kota. Nah, juga melalui tayangan ini saya juga menghimbau kepada saudara WG atau Wawan Gunawan, jika Anda menyaksikan ini atau mendengar berita ini, saya himbau untuk segera kembali dan membawa pulang anak F, karena Anda terancam pasal 81 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kini pihak keluarga berharap korban segera pulang ke rumah dan pelaku mendapat hukuman atas perbuatannya karena telah membawa anak mereka. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polsek Metro Mampang Perapatan berhasil menangkap pelaku pembunuhan suami. Pelaku nekat membunuh suami karena sering dipukuli dan diancam dengan senjata tajam. RK 35 tahun pelaku pembunuhan suami di Jalan Bangka Mampang Perapatan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi pun sudah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti pembunuhan. Ini korban awalnya adalah berselisih dengan istrinya, kemudian memukul. Setelah memukul, kemudian ada suatu memang perlawanan ya, karena si korban ini adalah membawa sebelah pisau dengan mengancam. Nah, pada saat mengancam menggunakan pisau tersebut, ini kemudian direbut. Setelah direbut, pada saat dipegang oleh istrinya, kemudian langsung didorong, ini tusuk mengenai perlukaan pada dada. Sebelumnya warga di lingkungan Mampang Perapatan dikejutkan dengan aksi pertikaian antara pasangan suami istri. Peristiwa yang terjadi pada Minggu petang berawal dari perselisihan di antara keduanya. Istri korban berinisial RK lari keluar rumah menuju jalan raya dengan kondisi memar pada bagian kepala. Berantem sama suaminya gitu. Pas dari belakang datang suaminya, ininya berdarah dari belakang. Terus pegang tiang listrik, terus jatuh deh. Pertikaian terakhir yang menyebabkan nyawa korban melayang dikarenakan sang suami meminta uang Rp30.000 kepada istri tetapi tidak diberikan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sojangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petani buah nipah di Medan, Sumatera Utara menjadi korban perampokan. Polisi melepas tembakan peringatan saat warga berusaha memukuli pelaku perampokan. Warga berusaha memukuli pelaku perampokan yang dievakuasi polisi di kawasan Medan Labuhan, Kota Medan. Pelaku dievakuasi setelah tertangkap warga saat merampas uang milik Jumairi, petani buah nipah di lingkungan 19 Gudang Kapur, Pekan Labuhan.
Pelaku sempat menyandra korban di rumah kosong Minggu pagi. Pelaku mengambil uang korban Rp400.000 dan sempat menikam korban, namun korban berhasil melarikan diri. Korban meminta tolong warga dan pelaku berhasil ditangkap di pinggir Sungai Deli. Kasihlah sebagai uang muka, uang panjer supaya aman, saya kan supaya selamat dulu. Akhirnya udah dijanjikan besok hari Minggu adalah buah nipah bang. Berapa puluh biji? 30 biji mau. Oke lah kalau 30 biji ya berat kali, ya, 2 kali ambil gak apa-apa lah. Begitu saya datang tadi pagi, langsung dimasukkan di rumah. Ini bang buah nipahnya di dalam rumah. Dalam rumah? Mana buah nipahnya? Itu masuk langsung dijebret, ditodong pisau. Polisi masih menyelidiki kasus perampokan petani buah nipah. Pelaku yang merupakan warga Medan Labuhan kini ditahan di Mapolsek Medan Labuhan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Badan Narkotika Provinsi Riau menangkap seorang kurir narkoba yang tengah membawa sabu dari Pekanbaru menuju Lampung. Dari penangkapan tersebut, petugas menyita 2 kg sabu yang disimpan tersangka dalam kotak sepatu. DW, seorang kurir narkoba, diringkus BNNP Riau di sebuah SPBU di Jalan Lintas Timur kilometer 15 Pekanbaru Riau. Dari dalam mobil yang disewa DW, petugas menemukan 2 kg sabu yang disembunyikan dalam kotak sepatu. Apa isi ini? Woi, apa isinya? Apa isinya? Cepat. Sabu. Sabu apa isinya? Sabu ya. Dari hasil pemeriksaan petugas, warga Ngawi ini berencana mengantarkan barang haram ke wilayah Lampung. Selain sabu, petugas BNNP Riau juga menemukan uang 3 juta rupiah dari mobil tersangka. Atas informasi itu dan kita lakukan profiling terhadap tersangka yang kami bawa. Dan betul pada hari Jumat siang itu sudah kita pastikan bahwa ada akan pengiriman barang dari Pekanbaru ke Bandar Lampung dengan menggunakan mobil rental tadinya. Tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Kita beralih ke ibu kota pemirsa. Kawasan Kalibesar, Kota Tua diramaikan pengunjung untuk berekreasi di hari libur kemerdekaan. Padatnya pengunjung mengakibatkan sulitnya menerapkan jaga jarak. Sejak Senin sore hingga malam, kawasan Kalibesar Kota terus dipenuhi pengunjung yang berekreasi di tengah pandemi. Padatnya pengunjung membuat jaga jarak sulit diterapkan. Meski kawasan Kota Tua depan Museum Fathahillah ditutup, tetapi kawasan Kalibesar dibuka untuk umum. Sayangnya banyak pengunjung yang tidak menerapkan protokol COVID-19 seperti membawa serta anak-anak tidak menggunakan masker dengan benar atau tidak mengenakan masker sama sekali. Meski begitu, petugas yang berjaga tetap memberi sanksi jika ada pengunjung yang tidak mengenakan masker. Arus lalu lintas di ruas tol Purbalenyi dari arah Bandung menuju Jakarta malam tadi terpantau ramai lancar. Ya, kendaraan didominasi mobil pribadi yang kembali ke ibu kota usai liburan panjang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta memadati ruas tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 79 Babakan, Cikau, Purwakarta, Jawa Barat. Seiring berakhirnya liburan panjang, warga Jakarta kembali ke ibu kota untuk memulai aktivitas. Diprediksi arus balik libur masih akan terjadi hingga Selasa hari ini.